Jumat, tanggal 2 Agustus tahun 2024, bab 3208, Misi Mendesak Tuan Su. Bab 8341 sampai bab 8345. Ye Chen menemani Lin Waner dan berjalan mengelilingi Bergen sampai gelap sebelum memulai perjalanan pulang ke kota Osu. Dalam perjalanan pulang, Lin Waner menyarankan kepada Ye Chen, karena Tuan Muda ingin menunggu ketiga tetua Po King Hui meninggalkan Nigeria dan membunuh Karabin yang kembali, mengapa tidak memanfaatkan waktu untuk menutupi Nigeria dengan jaringan darat di dalam waktu dekat? Dimungkinkan untuk naik pesawat dan mempersiapkannya terlebih dahulu. Mungkin Anda dapat menemukannya di antara orang-orang yang meninggalkan negara itu. Ye Chen mengangguk dan berkata, masalah ini perlu dilakukan dalam dua langkah. Yang pertama adalah meminta seseorang pergi ke Nigeria terlebih dahulu dan membeli perusahaan mesin penjual otomatis yang ada. Yang lainnya adalah memanfaatkan waktu untuk menyesuaikan sejumlah perangkat keras sejenisnya di Afrika. Mesin penjual otomatis yang saat ini beroperasi di wilayah lokal mungkin tidak memiliki peralatan pemantauan. Lin Waner setuju. Menyesuaikan perangkat keras juga dapat dibagi menjadi dua langkah. Langkah pertama adalah menyesuaikan sekumpulan peralatan pemantauan yang dapat dihubungkan ke internet, yang dapat langsung digunakan untuk mengubah peralatan lama dan memasukkannya ke dalam gunakan sesegera mungkin. Langkah kedua adalah menyesuaikan langsung yang baru. Mesin penjual otomatis yang mengintegrasikan semua fungsi yang Anda inginkan. Ye Chen berpikir sejenak dan bertanya padanya, seharusnya tidak sulit untuk menyesuaikan peralatan pemantauan yang dapat dihubungkan ke internet, bukan? Ini sangat sederhana. Lin Waner, yang berpengetahuan luas dan memiliki pengetahuan jauh lebih banyak daripada Ye Chen, menjelaskan, untuk mewujudkan permintaan ini, tidak lebih dari dua modul, pemantauan dan komunikasi. Perusahaan pemantauan terbesar di dunia ada di dalamnya. Cina, peralatan pemantauan seperti apa yang bisa ditemukan. Sedangkan untuk komunikasi, kami juga memiliki banyak perusahaan besar terkemuka di dunia. Dan perangkat kerasnya juga mudah dipecahkan tentang kebutuhan. Anda dapat dengan cepat mencocokkan pemasok perangkat keras. Dan bahkan banyak perusahaan pemantauan memiliki peralatan pemantauan nirkabel berdasarkan jaringan operator, beberapa didasarkan pada Wi-Fi, dan beberapa bahkan tidak memerlukan Wi-Fi layanan data operator lokal. Kami hanya perlu meminta mereka untuk sedikit memodifikasi perangkat kerasnya. Ye Chen bertanya padanya, jika kita menggunakan solusi yang disediakan oleh produsen ini, maka semua video pengawasan akan diunggah ke server mereka terlebih dahulu, bukan? Ya, Lin Waner mengangguk. Berdasarkan solusi mereka, kita perlu menggunakan layanan cloud mereka. Ini tidak lebih dari gambar real-time yang diambil oleh kamera, yang dikirim ke server mereka melalui jaringan, dan kemudian dikirim ke terminal oleh server mereka, untuk dilihat pelanggan kapan saja. Kita dapat menggunakan metode ini untuk menerapkan pemantauan terlebih dahulu,
dan kemudian membiarkan teknologi kami menyinkronkan semua data video dari server mereka ke database model AI. Layar pemantauan tidak bisa sepenuhnya pribadi, tapi ini tidak menjadi masalah. Karena penyedia ini harus menyediakan layanan data untuk sejumlah besar perangkat untuk menghemat kapasitas server, mereka tidak akan secara aktif menyimpan data video pelanggan untuk meminta mereka membantu menyimpan data. Pada dasarnya, tidak ada risiko kebocoran. Oke, Ye Chen segera berkata. Kalau begitu saya akan membeli semua perusahaan mesin penjual otomatis di Nigeria terlebih dahulu, dan pada saat yang sama membiarkan negara menemukan solusi perangkat keras untuk mewujudkan pemantauan bandara dan pelabuhan utama di Nigeria sesegera mungkin. Madagaskar, terletak di Tenggara Afrika, adalah negara kepulauan terbesar di Afrika. Pantai barat Madagaskar memiliki garis pantai yang panjang dan dataran yang luas. Rumah bangsawan Su Chengfeng, ayah dari keluarga Su, terletak di sini. Konon katanya sebuah manor. Namun sebenarnya sejauh mata memandang itu adalah hamparan padang rumput Afrika yang luas. Padang rumput tersebut penuh dengan pohon baobab yang lebat dan menjulang tinggi. Ketika Su Chengfeng pertama kali datang ke Madagaskar, dia tidak terbiasa. Untungnya, Ye Chen tidak siap mempertaruhkan nyawa lamanya sampai mati dan mengizinkan Su Ziyu menginvestasikan lebih banyak uang untuk memperbaiki kondisi lelaki tua itu. Jadi Su Chengfeng membelinya. Dengan lebih banyak tanah, ia membangun sebuah rumah bangsawan dan villa megah seperti istana, dan benar-benar menjadi pemilik tanah di Madagaskar. Saat ini villa masih dalam tahap pembangunan, karena villa yang diinginkan terlalu besar. Kalaupun dikerahkan tim konstruksi terbaik, akan memakan waktu setidaknya 1,5 tahun untuk menyelesaikannya. Negara di dunia, Anda tidak dapat membelinya di tempat lain. Jadi Anda hanya dapat mengangkutnya ke Madagaskar dengan pesawat dari seluruh dunia dengan biaya berapapun. Su Chengfeng kini fokus pada dua hal setiap hari selain makan, minum, dan berhubungan seks. Yang pertama mengawasi pembangunan villa, dan yang lainnya naik helikopter untuk berpatroli di wilayahnya. Karena wilayahnya sangat luas, yang jumlahnya 4 orang, luasnya lebih dari 1.000 km persegi, dan hampir tidak ada jalan beraspal. Kalau mau patroli, selain naik kuda harus naik helikopter. Harus dikatakan bahwa Madagaskar sangat terbelakang sehingga ketika terbang dengan helikopter, apa yang Anda lihat hampir merupakan pemandangan yang sepenuhnya primitif. Kepadatan hewan liar jauh lebih tinggi daripada di kebun binatang. Pohon memberi orang perasaan kasar dan liar di dunia primitif. Dan pada saat yang sama, ia juga memiliki keajaiban surga. Pada awalnya, lelaki tua itu mabuk karena duduk di dalam helikopter dan menyaksikan pemandangan dan matahari terbenam setiap hari. Namun, seiring berjalannya waktu, pemandangan kemanapun dia memandang hampir sama. Dan lambat laun dia merasa sedikit bosan bahwa villa itu akan segera dibangun sehingga dia bisa menjaga dirinya dengan baik. Tepat ketika dia mendarat di helikopter,
pengurus rumah tangga tua yang telah bersamanya selama bertahun-tahun berlari dengan telepon satelit dan buru-buru berkata, "Tuan, Nona Ziyu menelepon Anda dan mengatakan ada sesuatu yang mendesak, dan meminta Anda untuk meneleponnya sesegera mungkin ketika kamu kembali." Telepon kembali. Tidak ada jangkauan jaringan komunikasi nirkabel di wilayah tempat lelaki tua itu berada. Ia hanya dapat melakukan dan menerima panggilan melalui satelit. Hal yang sama berlaku untuk berselancar di internet. Menelepon hanya dapat menggunakan telepon satelit yang kikuk dengan sedikit fungsi. Jadi lelaki tua itu hampir tidak pernah membawanya. Pengurus rumah tangga meletakkannya di pinggangnya. Mendengar bahwa cucunya ada urusan penting dengannya, dia segera mengambil telepon dan mengembalikannya ke Su Ziyu sambil memegangnya dengan kedua tangan. Panggilan itu segera tersambung, dan Su Ziyu di ujung sana berkata, "Kakek, aku punya kabar baik untukmu." "Apa kabar baiknya?" Su Chengfeng tanpa sadar bertanya padanya. "Mungkinkah Ye Chen memintaku untuk kembali?" Su Ziyu menjawabnya, "Tidak terlalu bagus." Setelah itu, Su Ziyu menambahkan, "Tetapi Tuan Ye menelepon saya dan mengatakan bahwa ada tugas mendesak untuk Anda. Jika Anda dapat menyelesaikannya dengan baik, dia akan memberi Anda lebih banyak kemudahan sebagaimana mestinya." "Benarkah?" Su Chengfeng bertanya dengan cepat. "Misi mendesak apa? Apakah dia menginginkan lemur di Madagaskar atau pohon roti di sini?" "Tidak satu pun dari mereka," Su Ziyu berkata. "Tuan Ye meminta Anda untuk membeli semua perusahaan yang mengoperasikan mesin penjual otomatis di Afrika, dimulai dengan Nigeria." "Perusahaan yang mengoperasikan mesin penjual otomatis." Su Chengfeng mengira dia telah mendengar sesuatu yang salah, dan bertanya dengan ragu, "Ahli bisnis macam apa Ye Chen itu? Mengapa dia mengincar bisnis mesin penjual otomatis di Afrika?" Su Ziyu berkata, "Saya tidak tahu detailnya, tapi Tuan Ye mengatakan bahwa lebih cepat lebih baik, terutama Nigeria. Kita harus menghapusnya secepat mungkin." "Nigeria?" Su Chengfeng mendecakkan bibirnya dan bertanya padanya, "Kalau begitu, bisakah aku pergi ke Nigeria secara langsung?" "Ya," Su Ziyu berkata. "Tuan Ye berkata bahwa Anda diizinkan meninggalkan Madagaskar selama periode ini, dan cakupan aktivitas Anda dapat diperluas ke negara dan wilayah manapun di Afrika." "Bagus sekali." Su Chengfeng menepuk pahanya dengan penuh semangat. "Saat saya membuka mata setiap hari, saya melihat pohon roti. Saya hampir merasa mual. Nigeria tampaknya relatif kaya di Afrika, jadi seharusnya lebih nyaman daripada di sini." Su Ziyu berkata, "Kakek, Anda harus memanfaatkan kesempatan ini. Jika Anda dapat memuaskan Tuan Ye, Anda mungkin diizinkan kembali ke Tiongkok. Jika tidak, bukan tidak mungkin Anda akan diberi cuti keluarga untuk jangka waktu tertentu dalam setahun." "Ya, ya." Su Chengfeng mengangguk berulang kali. "Saya tahu ini. Jangan khawatir. Saya akan segera mengatur perjalanan dan pergi ke Nigeria hari ini." Bersambung.